Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Nah, kesempatan kali ini kita akan mereview satu produk lagi, ya, satu produk baru. Dan kebetulan ini juga permintaan dari para penonton channel ini, dan kebetulan saya juga pas dapat, ya, pas ada rezeki, jadi kita coba untuk memenuhinya. Dan radio ini juga cukup menarik, artinya radio ini juga masih baru dan cukup menarik tentunya, ya. Sampai saya kebingungan nyari softwarenya belum ada, tapi ternyata ada persamaannya. Jadi nanti nggak ada masalah bagi Anda yang beli radio ini, nanti Anda bisa ngisi frekuensinya melalui komputer, ya, nggak ada masalah. Karena saya tanya sama penjualnya pun, penjualnya kebingungan, ngasih software ke saya tidak bisa kita gunakan. Jadi artinya ini karena produk baru, jadi softwarenya itu mengikuti dengan produk yang lain yang sejenis dengan ini. Jadi produk Cina itu sebenarnya enak, ya. Kalau nggak ada di mereknya yang ini, kita bisa cari merek yang lain yang sama modelnya seperti itu, ya. Oke, apa itu dia ini? Nah, sebelum saya buka atau saya sebutkan, kita minum kopi dulu, ya. Nah, terima kasih Om Puji, Yankee Golf 4 Foxtrot Alpha Bravo yang sudah ngasih kopi. Saya tetap masih minum kopinya ini dari Bangka ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita udah seruput kopinya. Sekarang kita mau ngasih tahu nih, radio apakah ini? Ini adalah sebuah radio merek ABRI, ARF5, ya, ARF5. Jadi kemarin kebetulan ada yang nanyain, bisa coba tolong review ABRI ARF5. Nah, kebetulan ini saya dapat produknya dan ada, ya, kita coba review, ya. Harganya kurang lebih sekitar 579 ribuan sampai 600 ribu, ya. Ya, kurang lebih sekitar itu 600-an, ya. 600 ribuan. Karena nanti kalau saya bilang 600 nanti ternyata naik lagi. Nah, kita nggak tahu, ya. Yang jelas pada saat produk ini sampai ke saya itu harganya sekitar itu dengan ongkos kirimnya dan segala macamnya 600. Seperti itu, ya. Jadi nanti kalau Anda lebih dari itu juga nggak masalah, jadi naik turunnya, ya, naik turunnya. Tapi apakah ini produk worth it apa enggak? Mari sama-sama kita review. Anda juga penasaran, saya juga penasaran. Oke, sama-sama kita unboxing. Jangan kemana-mana, karena saya tetap full review tentu di channel ini. Yang dicari itu Inggris dulu, selalu review full. Jadi kalau lama panjang nggak ada masalah, kita full review. Produknya sudah ada di depan kita, di hadapan teman-teman semua, ya. Tentunya yang selalu menyimak channel ini. Oke, saya akan mempersembahkan sebuah radio ARF5. Nah, tampilannya masih seperti ini bahasanya, tapi ada bahasa Inggrisnya juga, ya. Cuman ini kayaknya masih sampel dari sana, jadi ya seperti ini. Yang jelas bahasanya seperti ini, teman-teman. Nanti kalau ini saya kasih link pembeliannya di deskripsi, nanti Anda bisa lihat, ya, untuk linknya. Jadi untuk harga kisaran 600 ribuan segitu itu, ya, teman-teman, ya. Nanti akan saya sampaikan di link deskripsi. Nah, ini seperti ini boxnya, ya, masih banyak tulisan rumput-rumput gini. Oke, kita buka aja. Karena penasaran, kita sama-sama penasaran, ya, ya. Oke, kita buka. Di sini terusnya profesional intercom, ya, dan ada spesifikasi, langsung saya buka di belakang. Di sini tidak disebutkan berapa watt powernya, berapa, nggak disebutkan output high power. Tapi kalau saya lihat sih dari bentuk radionya, ya, sekitar 5 watt lah paling tidak, ya. Oke, kita taruh aja buku panduannya. Nah, kita dapat radionya seperti ini. Ini dia radionya. Radionya seperti ini, teman-teman, ya, orange, ya. Nah, bagi teman-teman yang suka warna oranye, saya sebenarnya suka, ya, warna orange, jadi ya saya pilih oranye aja supaya netral, karena
sementara saat ini orange netral ya. Ini sebagai lambang kita. Kalau ini ya mungkin tim SAR atau BPBD cocoknya orange ini. Dapat seperti ini baterai HT-nya seperti ini, kita lihat ya, tombolnya empuk ya. Bukan nggak empuk sih, ya sedengan lah, sama dengan radio yang lain Cina. Oke, kita dapat baterai. Di sini baterainya 7,4 volt. Kapasitasnya tidak ditulis nih. Apa ya teman-teman? Kapasitasnya tidak ditulis, hanya disebut 7,4 volt, high capacity, ABRI. Nah, ini kalau saya lihat sih dari ukurannya sekitar 2000-an lah ya. 2800 atau 2300, sekitar itu 2000-an ini. Kemudian kita dapat antenanya. Antenanya keluar dari mana ya ini? Ya, antenanya seperti ini, dual band. 136, 174, 400, 470. Ya, ini mengingatkan saya kepada WRW yang UV9R itu ya. Seperti ini. Ini antenanya seperti ini. Biasanya sih bagus, nanti kita akan cek aja seperti apa. Dapat bell clip ya. Bell clipnya ini kayaknya rodo ya, kayaknya agak sedikitnya nih. Ini Anda lihat ya, ada bentuk seperti ini bell clipnya, agak seni sedikit ya, tidak monoton, kotak-kotak, ada talinya juga. Nah, kita juga dapat adapternya. Di sini tertulis DC 12 volt 600 mA ya, keluar outputnya ini 12 volt ternyata ya, cukup besar. Kemudian di sini ada power adapter, input 12 volt, keluarnya 8,4 volt 500 mA. Oke, nice. Jadi kalau seperti itu berarti cepat penuh ya. Kalau 12 volt itu cepat penuh karena dia menyuplai tegangannya pas ya, nggak kekurangan. Oke, kita singkirkan aja dulu ini untuk apa namanya, dosnya ya. Kita taruh dulu dosnya. Sekarang kita mau eksekusi radionya. Nah, sebelumnya saya akan buka belakangnya. Kita lihat belakangnya. Radio ini bekerja di berapa? Karena tadi di spesifikasi nggak ada. Nah, di belakang biasanya ada. Di sini 136, 174, 200 sampai 300, 300 sampai 400, kemudian 400 sampai 520 ya. Ini nggak ada yang dicentang yang mana, jadi nanti kita coba aja. Kayaknya sih dual band ini ya. Yang lain bisa sih, tapi mungkin powernya tidak full. Nanti akan saya centang sendiri ya. Kalau sudah oke teman-teman, kita centang yang mana yang fungsinya bagus. Karena antara 200 dan 300 ini yang mana yang full powernya ya. Nanti kita lihat. Kalau dia bisa full di 300, kita centangin 300. 200 paling untuk receive saja ya. Oke. Kita pasang baterainya. Baterainya cukup mudah masangnya, didorong aja, tekan dorong. Nah, tekan dorong ke sana. Dan ini ada grip seperti ini, enak ya, nggak gampang meleset gitu. Kalau nggak pakai belt grip juga kita pegangnya bagus. Kemudian ini konektornya adalah female ya. Di sini female, jadi SMA female ini namanya kalau bolong gitu ya. Kita masukin, kita putar. Oke, di sini ada dua LED di depan ini, ada RX, ada TX ya. Nanti hijau dan merah ya. Kemudian tombol PTT dari plastik, nice. Jangan dari karet ya. Kalau sering dipencet kan seperti ini bagus. Ini agak melengkung, jadi mencetnya juga enak nih, ya. Nggak meleset gitu ya, pas. Kemudian di sini ada tombol lampu ya, lampu ini LED nanti akan hidup, dan tombol radio. Di sini ada dua shortcut yang bisa diganti nanti pakai software. Ada FM ya, juga lampu. Kemudian di sini ada tombol VM, AB, di sini untuk naik turun frekuensi. Nah, di sini ada angka-angka seperti ini. Apakah bisa digunakan apa enggak? Nanti kita lihat menunya ya. Tapi yang jelas ini adalah sama dengan radio Cina yang lain. Artinya nanti di sini nomor 2 nih apa, nomor 3 nih apa, misalnya menu, nomor 2 power, nomor 3 nih ya, seperti itu ya. Kemudian up down, exit, menu itu nanti tampilan menu, kemudian ada lock, kemudian ada tanda panah atas. Nah, ini radio bisa nyeken ya, nanti bisa nyeken frekuensi, jadi
kalau saya transit pakai ini, kita bisa scan berapa frekuensi yang ditransmitkan dan kita langsung simpan dan kita bisa komunikasi. Seperti yang kemarin-kemarin radio yang kita coba ya. Kemudian di sini ada tombol power on off. Ya, seperti itu. Ya, on off. Kemudian di samping sini ada USB Type C. Jadi kalau Anda lupa bawa charger, waduh saya lupa ya bawa chargernya HT ini. Nah, jangan khawatir kalau Anda mungkin dengan HP, handphone saat ini sudah rata-rata udah Type C, Anda tinggal colokin ke sini. Colokin sini nanti ngecas ya. Nah, kita coba aja. Ini kebetulan saya ada di samping saya ada Type C langsung. Kita coba tes. Ini saya tes masukin udah. Oh, udah penuh kayaknya ya. Soalnya enggak ya udah penuh. Jadi bisa untuk ngecas teman-teman ya. Bisa untuk ngecas di sini nanti Anda masukin gitu ngecas dia. Kalau kosong dia akan merah ya. Oke, kita lepas saja. Di sini ada seperti biasa radio-radio lain, radio Cina itu ada mic di bawah, kemudian di atas ada headphone-nya. Ini bisa untuk data untuk kita program radio ini. Nah ini agak empuk, enak ya, jadi tidak keras sehingga gampang bukanya. Kalau yang keras itu nanti lama-lama putus di sini. Oke, seperti itu. Ini untuk tali ya. Oke, kita hidupin aja. Radionya kita hidupin. Nah, seperti itu. Di sini menu-menunya apa aja kita lihat. Ada square, step, text power. Ada text powernya di sini ada 3 tingkatan, low, middle, high ya. Kemudian power save, Vox level, bandwidth, backlight, dual standby, beep front on, ini yang sekarang kita hidupin ini, voice on, text overtime, TOT, RX, DCS ini untuk tune receive, ini tune transmit, DTMF, kemudian RX tune, S tune, S code, S scan mode, PTT ID, mode frekuensi yang kita simpan nanti di A itu di atas, B di bawah. Itu apa kita mau tampilkan nama atau frekuensi atau channel ya, seperti itu. Kemudian yang B kita frekuensi, yang tadi A nama ya, seperti itu. Kemudian busy like lockout off, kemudian K auto lock off, bisa di on kan. Direction ini atau shift ya, untuk repeater bisa plus min, offset, kemudian memory, kemudian delete memory, kemudian alarm mode, sound, tile on, Roger, itu kalau kita pencet akhir PTT bunyi ya, delete gitu ya, itu nanti bisa diatur. Language English, reset, kemudian spesial DCS, udah kembali lagi square. Oke, itu aja, menunya sederhana, sama aja dengan yang lain. Nah, untuk mempersingkat ya, untuk mempersingkat ini saya nggak tahu dia bisa airband apa enggak, tapi ini frekuensinya frekuensi airband. Makanya saya penasaran dari kemarin, karena tidak pakai antena luar, kita akan coba tes apakah itu frekuensi airband atau bukan, bisa untuk airband atau enggak gitu ya. Kita coba tes teman-teman ya, langsung aja supaya enggak lamaan. Ini saat ini lagi trafficnya sibuk ya, seharusnya kalau memang ini frekuensi airband bisa untuk receive, dia akan monitor ya. Ya kayaknya tidak ada, teman-teman tidak bisa monitor. Nah sekarang kita akan coba langsung aja untuk tes power ya. Kita mau tes power out dari radio ini, nanti kita tes antenanya juga. Ini sekarang kita akan tes power outnya. Kita masuk di VHF dulu aja ya. 45000. Jadi layarnya adem ya, enak. Jadi kamera saya juga bisa menangkap dan keterang juga masih bisa dilihat ya. Oke, langsung kita mau tes. Sudah ready untuk tes power dari radio ABRI RF5 ini ya. Kita sekarang masuk di low power 145 di VHF, kita coba.
200 miliwatt ya teman-teman. Kita tes lagi. Tetap 200 miliwatt untuk low powernya. Sekarang kita coba untuk sebentar. Kita coba untuk ini yang nomor 2 ini untuk power ya. Jadi mode menu ini langsung kita coba middle. Kita coba middle-nya berapa? 3 watt, middle-nya 3 watt. Kita coba high-nya. Kita coba lihat high powernya berapa. 5 watt ya. Kita pindah skala 20. Pas 5 watt. 5 watt lebih dikit ya. 5 watt lebih dikit lah. Jadi anggap aja masih 5 watt ya. Oke. Jadi tadi low-nya itu 200 miliwatt, nggak sampai setengah watt. Kemudian middle-nya langsung naik ke 3 watt. Kemudian high-nya 5 watt ya. Jadi saya rasa kalau Anda pakai 200 miliwatt sudah cukup ya untuk komunikasi lokal ke repeater dengan 200 miliwatt. Jadi artinya radio ini nanti bisa irit banget. Kita pakai low bisa irit banget ya. Karena bisa kecil sekali ya. Oke, kita masuk ke untuk frekuensi UHF 43500. Kita coba untuk low power dulu. Kita tes low powernya. Ini 435 low powernya kita tes. Ada di setengah watt, UHF low-nya ada di setengah watt. Kemudian kita naik ke middle, kelewatan middle. Untuk middle-nya UHF-nya ada di 3,5 watt. Ya, kemudian kita coba di high power-nya untuk UHF-nya. Kita lihat. Nah, ini middle, belum berubah. High. Oke, ini sudah high, kita coba. Ya, 4,5 watt. 4,5 watt untuk high-nya. Tadi kita lihat middle-nya berapa? Middle-nya 3,5 watt, naiknya 1 watt ya. 3,5 watt, high-nya 4,5 watt. Kalau tadi VHF middle-nya 3 watt, high-nya 5 watt. Jadi ya naik turun lah. Oke, nggak apa-apa. 4,5 watt sudah lumayan untuk sebuah radio seperti ini. Dan ini memang kalau di iklannya 10 watt, tapi memang seperti ini. Saya nggak percaya kalau 10 watt kalau kita tes. Kalau kita nggak tes ya. Namun dengan demikian, yang penting radio itu adalah RX-nya dulu. Jangan TX-nya terserah lah mau berapa. Yang penting RX-nya peka, itu bisa menguntungkan bagi kita. Tapi kalau sudah powernya nanti nggak dapat, RX-nya nggak dapat, wah udah repot ya. Oke, seperti itu powernya sudah kita tes. Sekarang antenanya kita mau tes ya. Antena dari ABRI ini, AR-F5, kita tes antenanya seperti apa. Kita cek antena dari ABRI AR-F5 ini ya. Kita pasang, kita tes. Kita coba untuk VHF-nya dulu ya. VHF-nya kita tes di 140 MHz sampai di 174 MHz. Supaya kita bisa coba tes di VHF-nya seperti apa. Ya, di VHF-nya dia matching-nya di berapa ini? Yang paling rendah di ya 142 di Rapi ya, di 142 paling rendah nih. Ya lumayan, bisa dari 140 sesuai yang saya set tadi 140 sampai di 145 100. Wah, ini teman-teman di Rapi seneng ini. Radio ini cocok main di Rapi ya. Di amatir, di orari ya bisa sih, cuman udah mepet-mepet ini. Kalau di kepala 5 di situ ya, oke, nggak apa-apa. Kita coba untuk UHF-nya 430 MHz sampai stopnya saya buat 438 aja atau 440 lah, boleh. Nggak usah terlalu tinggi. Jarang kita naik sampai di atas.
Nah, UHF-nya malah bagus ya tadi ya teman-teman ya. UHF-nya malah bagus nih antenanya. Meskipun tidak terlalu rendah, tapi dia bisa flat seperti itu kan bagus ya. Nah, kalau UHF-nya bisa direkomendasikan dipakai ini. Santai aja Anda pakai aja ya, nggak usah ganti antenanya ini, pakai aja. Kalau UHF-nya oke nih. Ya. Nah, sekarang saya akan ngetes kepekaannya. Sebelum kita tes antena luar, kita tes kepekaan radio ini dengan antena bawaannya. Kita mau tes ya, sejauh mana radio ini mempunyai receive yang kuat dengan antena bawaannya. Saya langsung aja masuk ke seismograph 165810. Ya, sudah ada tanda-tanda. Dalam ruangan ini bunyi ya. Bunyi ya, dalam ruangan ini bunyi. Ini ruangan tertutup, tembok semua. Oke. Jadi radio ini cukup peka untuk receive-nya. Sekarang kita buktikan dengan antena luar. Kalau tadi sudah antena yang di dalam, sekarang saya akan coba antena yang di luar. Ya, kita coba tes ya. Antena di luar, seismograph seperti apa? Apakah langsung bunyi? Apa masih budek? Kita lihat. Langsung on. Langsung hidup teman-teman. Peka. Yakin peka ini. Tuh, langsung hidup. Ya. Oke, radio ini ternyata di luar dugaan saya cukup bagus ya, peka ya. Kemudian untuk radio juga teman-teman ya, nanti misalnya mau muter radio ini kita coba hidupin ya. Nah ini. Jadi untuk radio itu dia di atas sini ya. Kita tekan, bukan, ini alarm ya. Kita tekan sekali aja. Lampu. Oh, yang di atas ini alarm dan lampu, sorry ya. Ini lampunya, LED-nya cukup terang, lumayan. Radio yang di bawah radionya. Kita pencet sekali aja, cepet. Nah, udah masuk. Kita coba lihat, dengarkan. Oh, karena ada ini ya, frekuensi kita pindah dulu supaya tidak mengganggu. Ya, oke. Kita pencet radio. Sekali kita pencet lagi. Nah, kita cari frekuensinya. Oh, masih ada yang ngebreak situ. Ntar kita coba ini situ nih. Masih ada splatteran. Ntar. Nah, kosong ya, nggak ada splatteran lagi. Kita coba lagi radio. Tekan. Nah, udah masuk. Kita tinggal mengikuti musim aja yang ada di Indonesia ini. Misalnya tadi Cukup kencang teman-teman ya, enak sih suaranya. Atau sayur tertentu kita ikuti, tidak perlu kita. Jadi ada radionya, ada senternya, sudah oke ya. Kita bisa gunakan untuk ya menemani kita untuk jalan-jalan atau untuk komunikasi, ada hiburannya ya. Oke, sekarang kita mau tes untuk kualitas mikrofon dari radio ini. Saya akan pindahin powernya dulu paling rendah. Ya, kita paling rendah di situ. Nah, saya akan coba dengan ini, kita bandingkan dengan punya Fastcom ya, 1455440. Ntar kita coba square nutup dulu. Powernya terlalu besar, kita kurangi. Oke, di sini nanti kita mau coba. Oke, ini kita rubah dulu sama-sama white ya. Start. Oke, ya kita akan tes di sini. 1455440. Sebagai radio referensi kita pakai Alinco DJ 10 A10. Ntar, aduh, keliru.
145540. Oke. Udah siap. Di sini extra mic-nya kita pindahin untuk bisa memonitor ya. Oke, di sini ya. Kita coba dulu pakai yang Fastcom ya. 123 321 ini saya pakai Fastcom UV98. Saya pakai Fastcom UV98. Ya, ini 123 321. Saya pakai ABRI AR F5. Saya pakai ABRI AR F5. Nah, ini saya pakai Fastcom UV98. Ini saya pakai ABRI AR F5. Jadi suaranya hampir sama ya, hampir sama tapi lebih kencang sedikit Fastcom. Cuman kalau secara clear saya lihat ini juga sangat clear ya untuk audionya dari AR F5 ini. Nah, sekarang saya akan tes kita bagaimana mau program ya radio ini. Teman-teman pasti di luar bingung ya. Ini radio baru apa sih softwarenya AR F5 ini, cari-cari nggak dapat gitu ya. Oke, nanti saya akan kasih tahu kan. Saya hidupin dulu komputer saya. Nanti saya akan kasih tahu Anda, tidak perlu bingung-bingung untuk menginstal softwarenya dan untuk memprogram radio ABRI AR F5. Kalau Anda cari di websitenya ABRI nggak akan ketemu software ini di situ ya. Tapi kalau Anda cari di tempat yang lain pasti ada ya. Ya, jadi kalau Anda pakai chip ya, CHIRP, itu Anda bisa menggunakan sebuah radio yang namanya Rotoviz. Ya, Rotoviz RA685. Sekali lagi Rotoviz RA685. Ada RA85 tapi itu nggak bisa ya. Pertama saya nyoba itu dengan RA85 ternyata nggak bisa karena saya lihat bentuk radionya sama. Kemudian saya cari yang bentuknya sama, itu ada lagi satu RA685. Nah, RA685 itu bisa kita gunakan. Oke, kita pakai kabel Baofeng ya. Baofeng boleh, kabel Rotoviz boleh, sama ya. Baofeng sama Rotoviz kita pakai yang begini. Kita colokin di USB-nya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ini kita hidupin dulu biar bisa terang ya. Supaya kameranya juga terang. Oke. Ya. Sekarang kita akan coba dulu pakai chip ya. Teman-teman kalau nanti males buka ke Rotoviz bisa pakai chip ya. Ini chipnya. Kita pakai chip CHIRP. Kalau bisa Anda download yang paling terakhir ya untuk update-nya. Nanti Anda masuk ke radio, ini radio ya. Sebentar, kamera saya belum pas masuk. Nah, saya perbesar dulu. Nah, ya, kecil dikit. Nah, oke, masuk di radio. Kemudian kita masuk ke download form radio. Nah, kita cari komnya dulu yang mana kita colokin tadi USB. Kita cari Rotoviz, di sini ada Rotoviz. Kita cari RA685. Jadi ini RA685, ada RA85. Jadi kalau update yang terakhir itu ada RA685 di sini ya. Nah, ini kalau kita jalan kan udah bisa. Ini saya hidupin radio saya pasang dulu ya. Ini kalau kita pakai chip ya, nanti pakai yang saya sarankan pakai yang Rotoviz, tapi kalau memang Anda kesulitan ya pakai chip juga nggak apa-apa. Tapi saya sarankan pakai yang RA85 punya Rotoviz, lebih gampang. Gampangnya seperti apa? Saya sampaikan perbedaannya. Oke, setelah itu kita akan baca nih. Dia akan terbaca ya, tuh kedap-kedip dia akan baca. Ini jalan. Jadi kita pakai chip, pakai RA685 dia membaca.
Nah, ini frekuensi yang udah saya isi ada sedikit ya, beberapa frekuensi. Seperti itu, RA685. Oke. Kemudian saya akan coba ini kalau di sini kan kita harus isi split. Split kalau untuk yang crossband. Tapi kalau yang bukan crossband kita isi duplex. Duplex nanti ada min plus gitu ya. Nah, sekarang saya akan coba untuk kepada Anda untuk menunjukkan yang lebih mudah dan simple. Sebenarnya menggunakan pakai yang Retevis ya. Kita nggak usah simpan aja ini, kita pakai yang Retevis. Kita langsung masuk ke RA685, ini Retevis ini yang sudah saya install ya. Kita langsung klik aja 2 kali, kemudian kita coba ya, kita coba untuk kita coba untuk membaca dari radio ini ya. Nanti saya lihatkan Anda perbedaannya yang sangat jelas dari Retevis ini. Nah, Retevis ini kita setting dulu. Untuk setting di sini kita ambil portnya dulu. Nah, ini kalau sudah benar port 4 kita oke. Setelah itu kita read, radio kita read ya, kita read. Dia akan membaca, kita start di sini. Nah, ini langsung baca ya, seperti itu dia baca. Setelah dia baca, nah di sini ada bedanya ya. Kalau yang tadi itu ada split, ada ini, kalau enggak, ini enggak ada. Ini sangat mudah sekali. Jadi tinggal kita masukin saja frekuensi TX, RX, ini RX, ini TX. Kemudian ada tune, masukin tune-nya, powernya, low apa high, kemudian nama di ujung sini. Sangat mudah sekali kalau pakai yang Retevis. Kalau pakai yang chip, itu dia akan membingungkan kita karena kita harus ngisi lagi dupleknya, kita harus ngisi lagi angka dupleknya berapa, kemudian kita ngisi split, kita harus rubah split, kemudian kita rubah lagi, kita ngisi lagi angkanya. Nah, seperti itu. Jadi agak repot kalau pakai chip, tapi kalau pakai yang RA685 lebih gampang ya. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi gampang sekali, Anda tinggal download di websitenya Retevis. Seperti ini, saya contohkan ya, saya masuk ke websitenya Retevis. Jadi saya masuk ke website Retevis, kita buka dulu, agak lama ini, ya mungkin komputer saya udah jadul ya, ini komputer jadul nih, Lenovo X200, tapi saya senang layarnya bisa ditangkap dengan HP ini, dengan kamera saya lebih smooth daripada laptop baru yang udah resolusinya tinggi, malah dia garis-garis gitu teman-teman ya, karena saking tingginya kecepatannya monitor itu sehingga ya itu tadi bergaris-garis. Nah, sini ya kita akan coba untuk masuk di websitenya Retevis. Kita ketik aja di sini, misalnya ketik aja di sini ya, nih kita tulis aja Retevis gitu ya, Retevis. Oke, sorry, dia tidak ada di situ. Sebentar, www.retevis. www-nya kelebihan. Retevis. Nah, ini saya kan udah pernah buka ya, jadi nanti kita klik aja di sini. www.retevis.com ya, teman-teman. www.retevis.com. Nah, setelah kita masuk itu nanti kalau kita nggak pusing-pusing, kita langsung di sini aja. Ada tombol set ya. Tombol set ini kita klik di sini. Kita langsung tulis saja RA itu ya. Kita tulis ini RA 685. Kita enter. Dia akan langsung membaca produknya yang kita ketik tadi. Nah, keluar itu produknya ya. Nah, ini dia seperti ini produknya. RA685, kita cari di bawah ya, berbesar. Oh, enggak ada, kita klik dulu ya, kita klik aja produknya ini, kita klik, dia akan masuk. Nah, masuk ke RA685, ini dia seperti ini ya, RA685 persis kan dengan tadi ABRI ya, tuh sangat persis sekali, cuman beda merek aja. Kita turun ke bawah, paling bawah ya, paling bawah itu nanti dia ada namanya firmware dan software. Nih firmware dan software, kita klik aja.
Nah, nanti dia di sini ada sesuai dengan Windows kita. Nanti dia akan ke sini masuk ya. RA685 software. Kan kebetulan Windows saya 64 bit, jadi dia langsung otomatis kebaca di situ 64 bit. Oke, teman-teman, seperti itu. Setelah kita download, nanti di unzip, kemudian kita install seperti itu. Nah, nanti keluarlah seperti ini RA685. Oke, sangat mudah. Fitur pencarian dari radio ini. Nah, ini saya sudah set di sini. Ini tune-nya sudah saya setting. Ini nggak tahu berapa di sini tune-nya. Nah, kita pencet menu. Kemudian kita tekan tanda crash atau tanda panah atas. Dia akan mencari. Ini karena ini frekuensinya UHF, kita pindah panah atas bawah untuk pindah ke UHF. Oke, kita langsung tekan PTT. Kita tunggu aja sampai dia mencari. Tekan lagi sampai ketemu frekuensi yang saya setting ini ya. Kita ulangi lagi. Nah, kita ulangi lagi. Oh, sorry teman-teman, UHF. Nah, ketemu ya. Frekuensinya sama ya, keluarnya tadi itu. Nah, bisa dilihat ya, tadi keluarnya sama frekuensinya dengan yang ada di sini. Ya, pokoknya intinya seperti itu. Tadi sudah keluar. Jadi kalau dia sudah keluar, nanti bisa kita langsung simpan ya. Kita simpan, kalau nggak salah itu pakai tombol ini apa ya, ntar kita coba lagi supaya kita coba untuk menyimpannya ya. Saya pencet lagi sampai dia bisa terbaca. Kita tunggu. Belum kebaca ya teman-teman ya. Nah, udah kebaca, kita simpan. Simpannya mana ya? Sebentar. Ini mungkin ya. Nah, langsung menu ya. Kita simpan langsung menu. Jadi begitu sudah muncul, kita simpannya pakai menu. Kita pencet. Oh, ini bunyi ya. Jadi ini ternyata duplex teman-teman ya. Makanya dia nyimpannya yang transmitnya saja. Oke, nggak apa-apa. Jadi sudah bisa seperti itu. Jadi kalau nggak ada duplex dia langsung dapat. Saya hilangin dulu duplexnya ya. Nah, ini saya hilangin dulu aja. Off. Sekarang kita mau nyeken yang VHF. Misalnya 144.359.360. Kita pakai tune-nya Jadi ini kita umpamakan teman-teman ya, umpamakan untuk sebuah radio ya. Sembarang aja ya. Udah 146. Oke. Naik ya. Sekarang kita cari lagi scan. Kita pencet tombol menu, kemudian ini panah atas. Kita pindah ke VHF ya. Kita tekan. Tunggu sampai dia baca. Tekan lagi sampai dia baca.
Kita tunggu aja teman-teman. Ini responnya agak lama, nggak seperti yang lainnya. Kita nunggu. Harusnya bisa ya. Kok ini lama ya? Bentar. Ya, pencet PHF lagi. Nah, udah dapat. Sekarang kita save-nya pakai menu. Oke. Sekarang saya pencet. Oh, dia dapat frekuensi harmoniknya ternyata, teman-teman. Saya ulangi lagi. Saya ulangi lagi. Nah, ini baru dapat. Ini baru kita save. Ya. Oh, sorry. Nggak dapat. Nih. Ulangi lagi. Itu baru dapat baru dapat tone-nya ya. Baru dapat tone-nya. Nah, ini udah save ya, pakai ini. Sekarang kita pencet masuk ya, kita sini masuk. Oke, seperti itu teman-teman ya, seperti itu dia. Agak lambat ya scanningnya, jadi nggak tahu kenapa ya, agak lambat scanningnya, nggak seperti yang biasa yang lain-lain tuh. Tapi keunggulannya dia bisa UHF VHF bisa kita atur ya, mau yang mau di scan VHF atau UHF ya. Oke, teman-teman semua, terima kasih Anda sudah masih mengikuti sampai selesai. Untuk review saya kali ini agak panjang memang, tapi ya namanya juga review lengkap, sehingga kita harus bahas semua fitur-fitur yang ada di radio ini. Tadi hampir kelupaan untuk scanningnya, tapi alhamdulillah kita sudah bisa coba scan. Memang agak lambat tapi bisa dia nyekennya, tapi agak lambat. Oke, ini bisa nyeken VHF dan UHF. Sebenarnya sangat bagus sekali untuk kita bisa fungsikan, dan mudah-mudahan ini bisa jadi pilihan Anda juga. Kalau untuk kepekaan, saya rasa ini peka, karena tadi kita udah tes untuk di seismograf, dia udah bisa ngerisip di dalam ruangan ini, bisa ngerisip pakai antena di luar juga tambah bisa ngerisip. Oke, sekian dari saya untuk review ABRI AR F5. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa berguna bagi Anda untuk menentukan sebuah produk. Yang Charlie itu yang dia suruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 73, bye-bye.